Kalau masalah tepat dan tepat, sepengetahuan saya itu tidak tepat. Karena pajak air permukaan itu kan biasanya dikenakan orang yang memakai air yang sudah ada, seperti sungai, danau, waduk, irigasi yang lain. Sementara kelapa sawit itu kan proses alami dia. Tidak memanfaatkan air permukaan, tapi dia proses alaminya. Secara biologis, dia berjalan seperti fotosintesis, segala macam, kan alami jalan. Dia kebutuhannya berapa air, dia yang mengatur, bisa diatur oleh manusia. Begitu juga kebutuhan air di lahan gambut, sawit, di lahan pergunungan kan berbeda. Orang mengatakan sawit itu banyak menyesap air sehingga menyebabkan di sekitarnya gersang. Kalau gitu di Rokan Hulu, Kampar, di atas bukit itu kok nggak gersang? Kalau kita lihat dari segi perbandingan, Riau Barat dengan Riau Timur, Riau Barat itu kan tanahnya daratan, Riau Timur wilayah pesisir. Malah produktivitas lahannya di Riau Barat itu kan meningkat, lebih tinggi. Jadi dari mana alasannya bahwa misalnya akan ada pergub yang mengaitkan pajak air permukaan terhadap sawit? Sawit itu pakai air kan proses alami. Beda dengan aktivitas manusia yang menggunakan air permukaan. Walaupun dipungut ke koperasi, ke perusahaan, kan standarnya oleh perusahaan itu penekanannya kan kepada TBS. Walaupun misalnya harga 3.000, dipungut aja 10 rupiah, sekian ribu udah berapa. Pas saya baca beritanya, itu kan dipungut per batang. Dalam 1 hektar tuh kan dihitung rata-rata. Kalau bibit lama 134 sampai 144 batang per hektar. Itu kan belum dikeluarkan tanaman rusak. Kalau dipukul rata akan membebani petani. Jadi hitungan ekonomi saya kan sederhana aja. Di Riau belum ada produktivitas lahan petani belum optimum gitu. Belum ada yang sampai tingkat optimum. Paling tinggi itu berkisar antara kalau saya berdasarkan data lapangan ya, petaninya serius itu paling tinggi 1,8 ton per hektar. Kalau petaninya tidak serius malah ada yang 800 kilo. Jadi kalau kita ambil jalan tengah, kita belum optimal dibandingkan dengan Malaysia. Kalau 1,5 ton per hektar produksinya dengan rata-rata jumlah batang 140 batang, bagi aja 1.500 bagi 140 batang, kan berkisar antara 10 atau 11 kilo lah. Berapa harga sawit sekarang? 3.000 kali 11 per batang. Sekarang dipungut lagi 1.700 per batang. Otomatis walaupun dipungutnya ke perusahaan, larinya secara tak langsung yang merasakan dampak tetap petani. Tapi kan mungkin kalau hitung-hitungan pemerintah daerah, kan dia memprediksi itu akan menggenjot pendapatan daerah 4 sampai 5 triliun. Kalau memang itu dipungut jumlah batang dari luas sawit 3,4 juta itu bisa mencapai 10 triliun itu. Tapi itu kan hayalan. Tapi dasarnya apa? Kalau menurut saya dasarnya tidak kuat. Jadi kalau saya melihat kan saya lebih banyak penelitian saya itu kan di sektor hulunya, di petaninya. Pasti memberikan dampak penurunan kesejahteraan tingkat petani. Kesejahteraan yang dinikmati petani sekarang hasil penjualan TBS, hasil penjualan CPO. Kenapa tidak dikembalikan ke Riau? Kenapa disimpan di luar Riau? Jadi kembalikan ke Riau, simpan di Riau, jadi bisa bergerak untuk sektor real di perbankan. Kedua, petani kan memberikan kontribusi kepada industri sawit. Ada bagi hasil keuntungan CPO itu untuk petani, bukan hanya petani kan hanya menerima TBS. Kalau PAD, sumber PAD itu kan banyak subsidi, jangan dibebani petani. Ya catatan saya mungkin untuk dibebani ke sawit PAP itu tidak tepat. Kenapa PAP itu dibebankan kepada air-air permukaan seperti pemakaian air danau, air sungai, air waduk. Sekarang sawit itu prosesnya alami, kok disuruh dia bayar pajak melalui perusahaan, tapi bebannya nanti kepada petani. Kenapa enggak sekalian kelapa dipungut, mangga dipungut, rambutan durian itu dipungut sekalian? Apa bedanya dengan itu? Artinya semua sektor perkebunan komoditi unggulan perkebunan kan dipungut. Kenapa harus sawit saja? Jadi aneh bagi saya pribadi aneh. Dalam pemikiran akademik ya lucu juga. Nggak punya dasar.